Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi walau sya'allahu la'natakum innallaha azizun hakim. La'natakum la'ahrajakum wa dayyaqa 'alaikum anat da'at khada'at. An-Nafi qala ma radda ibn Umar ala ahdin wasiyah wa kana ibn Sirina ahabbu la asyai ilaihi fi malil yatimi an yajtama'a ilaihi nasakha'uhu wa awliya'uhu fayansurul lati huwa khairal lahu. Wa kana Tawus idza su'ila an syai'in min amril yatama qara'a wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Wa qala ata fi yatama saghiru fil yatama saghiru wal kabir yunfikul waliyu ala kulli insanin biqadrihi min hissatihi. Naam, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khairun wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau syaa Allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim, tentang mengurus harta anak-anak yatim. Qul islahul lahum khairun, katakan Muhammad, sesungguhnya berupaya untuk menjaga harta anak yatim dengan mengurusnya itu lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, andai kata kalian menggabungkan harta kalian dengan harta mereka, maka mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan, yang berbuat kezaliman daripada orang-orang yang menginginkan kebaikan dalam mengurus harta tersebut. Walau sya'allahu la'anatakum, sekiranya Allah mau pasti Allah akan mempersulit kalian dengan memisahkan antara harta kalian dan harta mereka. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. La'anatakum la ahrajakum, makna la'anatakum la ahrajakum akan menyulitkan kalian, wa dhayyaqa alaikum, mempersempit kalian dalam perkara harta anak yatim, artinya harus dipisahkan secara total, dan itu akan memberatkan kalian. Makanya dia bolehkan untuk mencampurkan harta kalian dengan harta mereka. Dan makna anat khada'at, tunduk. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan para sahabat. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Maksudnya bagaimana cara mengurus harta anak-anak yatim. Karena sebagian sahabat begitu sulit bagi mereka memisahkan harta anak yatim dan harta mereka. Sampai-sampai mereka buat 2 dapur, mereka buat 2 tungku, mereka buat 2 dandang dan 2 kuali, khawatir termakan harta anak yatim. Dan mereka benar-benar kesulitan untuk mengurus kebun-kebun anak yatim dan kebun mereka tanpa harus disatukan, ya. Karena hal itulah mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka begitu khawatirnya memakan harta anak yatim walaupun sedikit. Dan inilah yang membuat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat ini bahwasanya perkaranya Allah mudahkan.
Tidak mengapa mencampur adukkan harta kalian dengan harta mereka, usaha kalian dengan usaha mereka, dengan niat yang baik untuk berusaha mengembangkan harta mereka dan harta kalian, bukan niatnya untuk menghabiskan harta mereka, bukan untuk menzalimi mereka. Maka Allah katakan yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepada Muhammad tentang bagaimana caranya mengurusi harta anak-anak yatim. Dan ini menunjukkan para sahabat senantiasa berupaya untuk menimba ilmu, mencari ilmu sebelum mereka berbuat. Tatkala mereka mendapati masalah, ya, mereka mendapati masalah. Apa masalahnya? Mereka kesulitan dalam mengurus harta anak-anak yatim, harus memisahkannya. Antum bayangkan bagaimana jika anak yatim di rumah kita, beras dibelikan untuk dia sendiri khusus, belikan sayur untuk dia sendiri khusus, lauk sendiri secara khusus. Tentu menyulitkan bagi wali, ya. 2 kali masak, ini menyulitkan, ya. Apalagi mungkin dia punya harta yang bersekutu, berserikat orang tua tersebut dengan seseorang, ya. Mungkin kebunnya berserikat dan seterusnya. Alangkah sulitnya untuk mengurusi secara terpisah, ya. Dan biasanya beban pembiayaan itu lebih murah ketika diurus kalian, ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjawab. Dan inilah diantara faidah diturunkannya Quran secara perlahan-lahan, ya, dari Baitul Izzah ke langit dunia selama sekitar 23 tahun. Fungsinya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kalangan sahabat. Pertanyaan muncullah jawaban. Karena itulah mereka orang-orang Quraisy mengatakan laula nuzil Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan Quran secara sekaligus? Kata Allah, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Kami turunkan dia agar mudah untuk menghafalkannya, agar bertahan hafalannya dalam dadamu. Di antara hikmah turunnya Quran secara perlahan-lahan adalah untuk mempermudah menghafalnya bagi Nabi dan para sahabat, dibandingkan dengan Taurat yang turun sekaligus. Karena itulah tidak ada kitab di bumi ini, kitab suci di muka bumi ini yang para penganut agama kitab suci tersebut menghafalkan kitabnya kecuali kaum muslimin. Bahkan huruf per huruf, 1 huruf kurang mereka tahu. Setiap imam kurang 1 huruf, 2 huruf, 1 kalimat saya kita kurang, Allah SWT tahu, dan sebagian kita tahu, ya. Kenapa? Karena ini adalah merupakan kalamullah yang Allah jaga, ya. Maka Allah, ikhwati rahimakumullah, anak-anak kecil tahu tatkala kita baca kurang, ya. Inilah hikmah diturunkannya Quran secara perlahan-lahan. Linutsabbita bihi fu'adak. Dan di antara hikmahnya adalah musayyaratul ahdats, agar senantiasa seiring dengan perjalanan sejarah Islam, ya. Ketika datang perkara ini ayat telah ada sebelumnya, tinggal turunnya saja. Dan ini menunjukkan ilmu Allah telah meliputi segalanya, ya. Sebelum terjadi hal ini telah ada dalam Al-Qur'anul Karim, telah ada di Lauh Mahfuz, bahkan telah dibawa dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Telah ada hal ini sebelum terjadi. Dan ini bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan al-amru unuf, perkara itu barulah diketahui ketika telah terjadi. Allah enggak tahu kecuali telah terjadi. Inilah perkataan Ma'bad al-Juhani yang diingkari oleh Ibnu Umar, yang Ibnu Umar berkata, beritahukan kepadanya saya lepas diri daripadanya, ya. Dan sesungguhnya seorang kalian tidak akan mungkin dapat diterima Allah keimanannya sampai walaupun dia berinfak 1 gunung Uhud emas, sampai dia mengimani dengan ilmu Allah tentang takdirnya, ya. Maka ini menunjukkan Allah telah mengetahui segalanya. Belum lagi terjadi hal ini telah ada dalam Al-Quran, telah Allah muat. Ketika terjadi baru Allah turunkan ayat ini, ya. Dan dalam hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara pintu-pintu ilmu adalah bertanya. Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika ditanyakan, apa rahasia Anda menjadi seorang ulama? Ya, apa rahasia Anda bisa mengumpulkan ilmu-ilmu para sahabat? Dia mengatakan lisanun saul, lidah yang selalu bertanya. Karena itulah kita lihat gairah para sahabat dalam menimba ilmu tertuang dalam beberapa ayat. Ya,
10-an ayat yang dia turun dengan dimulai ucapan yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepadamu tentang bagaimana membagikan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu bagaimana dalam menyikapi wanita-wanita yang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu bagaimana bulan ini kok seperti ini, mengecil, membesar, mengecil. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi, mereka bertanya kepadamu tentang hukum berperang pada bulan-bulan haram. Ya, yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang harta anak yatim, ya, dan soal semacamnya. Ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya pintu ilmu adalah bertanya, dan tentunya adalah pertanyaan yang mendatangkan manfaat, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang dilarang dalam Al-Qur'anul Karim. Allah tabaraka ta'ala mengatakan, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum, jangan banyak bertanya tentang segala sesuatu, jikalau datang jawabannya akan membuat kalian berat. Yang dikatakan para ulama, makna ayat ini larangan bertanya adalah pertanyaan yang tidak mendatangkan maslahat, pertanyaan yang hanya sekedar memicu segala macam bentuk kerusakan, kejelekan, pertanyaan yang dengannya turunlah hukum memberatkan kaum muslimin. Ini yang dilarang. Maka Allah menjawab, islahun lahum khairun, kalian berupaya untuk memperbaiki, mengembangkan harta mereka supaya tidak habis, itu lebih baik daripada dibiarkan tiap hari digerogoti terus akan habis. Apalagi ketika anak ini belum dewasa, hartanya telah habis, kesian. Apa salahnya dia katakan berusaha untuk mengembangkannya? Kalaupun kalian kembangkan, kan berhak untuk memakan daripada upahnya dengan cara-cara yang bijak. Maka karena itulah Allah mengatakan islahun lahum khairun, memperbaiki keadaan harta mereka itu lebih baik daripada dibiarkan akan habis. Ya. Dan ini mengajarkan kepada kita, Islam itu ingin supaya harta ini enggak habis. Bagaimana caranya supaya enggak habis? Diputarkan. Kalau semua orang punya prinsip, udahlah simpan aja uang kita semua, jangan dibelanjakan, hancur ekonomi. Dia harus berputar. Ya. Kalau semua orang punya prinsip, udah enggak usahlah uang kita simpan semua, enggak jalan. Perekonomian macet, uang itu harus berputar, dan berputar dengan jalan-jalan yang bijak. Dengan jual beli, ketika dia berputar dengan riba, uang itu akan macet karena enggak ada keuntungan. Kalau anda kata ini namanya transaksi muamalat duniawi, jual beli melahirkan keuntungan. Kalau riba enggak. Subhanallah, dengan segala macam bentuk resikonya. Karena itulah Allah mengharamkan riba, karena dia membuat macet dunia ini. Wallahi, ekonomi dunia ini macet gara-gara riba. Kalaulah tidak ada riba, tidak akan seperti ini kondisi perekonomian dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, kalaulah kalian bercampur dengan mereka dalam segala hal, maka mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Karena semua kita satu nenek moyang, satu keturunan, semuanya daripada Adam. Bahkan mungkin jadi dia adalah kerabat-kerabat kita. Anak-anak yatim ini adalah kerabat-kerabat kita, anak daripada saudara-saudari kita. Fa ikhwanukum, saudara-saudara kita, minimal seagama, satu nenek moyang. Apalagi jika mereka kerabat, maka tidak mengapa bercampur dengan mereka dalam hidup. Fa ikhwanukum, daripada kita harus buatkan rumah untuk dia sendiri, rumah kita sendiri terpisah, ngontrolnya payah, makannya payah, dan seterusnya, bergabung. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Kata Allah mengetahui siapa orang-orang yang punya niat untuk berusaha berbuat baik dalam mengurus anak yatim, mengurus dirinya, mengurus hartanya. Subhanallah, Allah tahu siapa orang-orang yang peduli kepada anak yatim. Kadang-kadang ada orang-orang yang enggak peduli dengan anak yatim di bawahnya. Mungkin bukan karena anaknya, dia menikah dengan seorang janda dan punya anak, mungkin dia enggak peduli kepada anak-anak ini. Allah mengetahui siapa yang peduli, siapa yang menjadikan anak-anak ini bagikan anak-anaknya sendiri, yang merawat mereka sebagaimana merawat anaknya sendiri. Allah mengetahui. Allah ya'lamu al-mufsid, wallahu ya'lamu al-mufsid. Allah tahu siapa yang niatnya rusak. Allah juga tahu siapa yang punya niat yang tulus.
ingin merawat dan menjaga anak-anak yatim ini, hartanya, dirinya. Kadang-kadang anak yatim kasihan, ya. Orang tua laki-lakinya meninggal, kemudian nggak ada yang perhatikannya. Kadang-kadang wali yang merawatnya menyia-nyiakannya. Subhanallah. Kadang-kadang mereka dieksploitasi, disuruh bekerja keras dengan tenaga-tenaga mereka yang kecil. Mereka masih usia belia. Kadang-kadang disuruh minta-minta. Dan kita banyak melihat kasus panti-panti sosial, anak-anak yatim yang mereka wallahi dizalimi. Kadang-kadang mereka lari nggak tahan gara-gara kezaliman yang dahsyat. Allah mengetahui al-mufsid, mana yang niatnya merusak, wal muslih minal muslih, daripada orang-orang yang niatnya memperbaiki. Dan ini semua menunjukkan kepada kita pentingnya niat. Ya, sama-sama merawat anak yatim, sama-sama menjaga mereka, menjaga harta mereka, sama-sama mengembangkannya. Tapi Allah tahu ini niatnya busuk, ya, ini niatnya baik. Boleh saja dia kembang harta anak yatim, dia ambil untungnya semua. Yang enggak dia berikan kepada anak tersebut keuntungan. Lambat laun hartanya akan habis. Padahal semuanya daripada modal anak yatim tersebut. Allah mengetahui. Walau sya'allahu la'anatakum, sekiranya Allah mau, Allah begitu kuasa, Dia akan persulit kalian. Dan ini menunjukkan Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Allah enggak pernah mempersulit kita. Dan ini menunjukkan agama kita adalah agama yang mudah. Allah tahu seandainya harus dipisahkan dalam segala hal akan sulit bagi kalian. Dan Allah mengatakan walau sya'allah, andai kata Allah berkehendak, kehendak yakni syar'iyyah, Allah mampu untuk mempersulit kalian, tapi Allah tidak lakukan karena Allah maha baik. Innallaha azizun, Allah itu maha perkasa. Dia tahu siapa-siapa yang berbuat curang terhadap harta anak yatim. Dan diantara bentuk keperkasaan Allah, Allah maha sanggup, maha mampu untuk menghabiskan orang-orang yang mengazab orang-orang yang memakan harta anak yatim, karena Dia maha perkasa. Ya, Allah sanggup untuk membinasakan orang-orang yang berbuat kecurangan ini, ya, mengambil kembali harta yang dia ambil dengan jalan yang haram. Allah kuasa, azizun dan hakim. Walaupun Dia perkasa, Dia maha bijaksana. Dia tidak berbuat semena-mena. Tidak ada arti keperkasaan, kekuatan tanpa kebijaksanaan. Penguasa-penguasa yang perkasa tanpa kebijaksanaan merusak, menghancurkan rakyatnya, menyembelih rakyatnya, membinasakan rakyatnya. Kemudian andai kata ada seorang bijaksana tapi nggak punya kekuatan, juga nggak ada artinya. Seorang penguasa bijaksana tapi nggak memiliki kekuatan, dia akan dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Dan Allah menggabungkan dua sifat, izzah, keperkasaan, dan hikmah, maha bijaksana. Maka sempurnalah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innallaha azizun hakim. Allah itu maha perkasa. Dia kuasa untuk menjatuhkan yakni hukuman di dunia sebelum di akhirat kepada para wali-wali yatim yang nakal. Dan Allah maha bijaksana dengan segala macam keputusannya. Dan kebijaksanaannya Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengurusi harta anak yatim ini, dibolehkan bagi mereka untuk memakan dengan cara yang baik, ya, mengambil daripada upahnya dengan cara yang baik. An-Nafi'in qala, dari Nafi' dia berkata, ma radda Ibnu Umar ala ahadin wasiyatan. Ibnu Umar tidak pernah menolak wasiat terhadap seseorang. Maksudnya jika seorang jenazah membuat wasiatnya harus dijalankan, jangan ditolak, ya, kecuali jika wasiat tersebut bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Kalau enggak dijalankan, enggak boleh ditolak, ya, kecuali dikatakan saya wasiatkan jika saya meninggal kuburkan dalam masjid, ditentang. Jika saya meninggal harta saya untuk si fulan anak saya, ini semuanya bertentangan, harus dibatalkan. Wa kana Ibnu Sirin ahabbul asya' ilaihi fi malil yatim. Adalah Ibnu Sirin, itu Muhammad bin Sirin, perkara yang paling dicintai dalam masalah harta anak yatim, an yajtama' ilaihi nusaha'uhu wa awliya'uhu fayanzuru alladhi huwa khairun lahu. Sebelum harta ini diolah, menurut Ibnu Sirin yang paling dia senangi adalah berkumpul orang-orang yang punya kepentingan dalam hal ini, wali-wali anak yatim, kerabat-kerabat anak yatim ini berkumpul, mereka bermusyawarah, bermufakat harta ini mau diapakan, supaya jangan salah menyalahkan
Boleh jadi tanpa musyawarat dia lakoni usaha ini, habis bisnisnya, tumpur, harta yatim habis ludes, dia akan disalahkan oleh kerabat-kerabat lainnya. Ya, oleh karena itu musyawarat itu lebih baik. Mereka berkumpul, mereka bertukar pikiran, akhirnya mereka simpulkan baiknya supaya harta ini enggak habis, lebih baik buat usaha ini. Dan ini menunjukkan pentingnya musyawarat. Ya, ma khaba man istasyara. Pepatah mengatakan tidak akan pernah gagal atau merugi atau sia-sia orang-orang yang bermusyawarat. Wa kana Tawus idza su'ila an syai'in min amri al-yatama faqara'a wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Adalah Tawus bin Kaisan, jika ditanya tentang harta anak yatim bagaimana pengurusannya, dia senantiasa membacakan firman Allah yang berbunyi wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah itu lebih mengetahui siapa yang punya niat merusak dan siapa yang punya niat memperbaiki. Wa qala Ata'un fi yatama as-saghir wal kabir. Berkata Ata' ya terhadap wali-wali dalam masalah mengurusi anak-anak yatim, ya, yang anak yatim itu masih kecil-kecil ataupun sudah mulai besar. Yunfiqul waliyu ala kulli insanin biqadrihi min hissatihi. Seorang wali hendaklah menginfakkan atau mengeluarkan harta milik anak yatim ini masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, bagiannya, ya, min hissatihi. Contohnya, ketika seorang meninggal, dia enggak punya kecuali anak-anak yang yatim, dan ini bertingkat-tingkat anak yatim ini. Umurnya mungkin ada yang usia 2 tahun, ada yang usia 7 tahun, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya, maka berkata Atha bin Abi Rabah, hendaklah ya dipisahkan terlebih dahulu jatah masing-masing mereka, bagian-bagiannya. Ya, setelah itu, setelah dipisahkan barulah dikelola masing-masing dan mendapatkan haknya masing-masing. Karena enggak sama antara perempuan dan laki-laki. Itu pendapat daripada Atha dalam menyikapi harta anak-anak yatim. Naam. Fadhal. Babu istihdamil yatimi fis safari wal khadari idza kana silahan lahu wa nasaril ummi wa aw zawjiha lil yatim. An Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah laysa lahu khadim. Qala li Abi Talha iltamis li gulaman min gilmanikum yahdumuni hatta akhruja ila Khaybar. Fa ahasa Abu Talha biyadi fantalaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Anasan gulaman kayyis falyahdumka. Fa kharaja bi Abu Talha murdifi wa ana gulamun rahattul hulum. Fakuntu ahdamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nasala fakuntu asma'uhu katsiran yaqul. Hasbuka yakfi. Bab istikhdamil yatim fi safar. Bab hukum bolehnya menjadikan anak yatim, ya, sebagai teman dalam musafir, kemudian menjadikan dia sebagai seorang anak yang membantu urusan-urusan kecil, mengambilkan ini, mengambilkan itu, ya. Wal hadar, boleh juga menjadikan dia, walaupun anak yatim tersebut yatim, boleh dijadikan sebagai seorang yang membantu orang dewasa dalam urusan-urusan kecil tentunya, ya. Idza kana salahan lahu, ketika memang anak ini mampu, layak untuk itu. Enggaklah payah ketika anak yatim tersebut kita katakan, tolong ambilkan cangkir, bawakan kemari tikar, letakkan di sini pena, bawakan buku, tolong ambilkan sepatu, enggak payah. Dan ini boleh, ya. Apalagi jika orang tersebut adalah seorang guru, seorang yang memiliki keutamaan ilmu, ya, maka anak yatim ini tentunya akan dapat banyak mengambil manfaat ilmu daripada guru tersebut. Tidak masalah dia yani berkhidmat kepada guru tersebut, membawakan buku-bukunya, mengambilkan airnya ketika mau berwudu dan seterusnya. Ini baik, dan dengan itulah ilmu dituntut.
berkhidmat kepada guru. Begitulah tradisi para salafus saleh. Mereka berkhidmat untuk gurunya. Ya, ketika murid-murid kurang ajar dengan gurunya, tidak akan keluar ilmu. Ketika murid-murid mereka itu bahkan menghinakan gurunya, melecehkan gurunya, kasar dengan gurunya, enggak akan keluar ilmu. Hilanglah keberkahan ilmu. Wa nadharil aw zawjiha lil yatim. Kemudian pendapat seorang ibu ataupun wali yatim, mungkin saja wali tersebut adalah ayah tirinya dalam hal ini. Ya, boleh saja sang ibu mengatakan, anakku ini yang yatim ini akan kutempatkan di rumah si fulan, membantu dia. Semoga dia dapat keberkahan, kebaikan. Mungkin membantu usaha-usaha sederhana, boleh saja. Ya, misalnya anak yatim, kita katakan tuh ada pamanmu itu, dia ahli buat batu akik, coba aku bantu dia. Ikut dulu, ambil batu, bela-bela dikit-dikit, bagus. Ya, ini usaha. Atau kau ikut paman itu, dia itu berjual beli, kau bantu dia untuk menawarkan dagangan, mengambilkan barang-barangnya. Ini bagus, melatih mereka untuk cakap dan bijak kelak ke depan. Ya, akan lebih baik lagi jika diikutkan dengan ulama. Ya, untuk kau bantu ulama si fulan. Ya, dekatlah dengannya, standby lah, kau tunggu perintah-perintahnya. Ya, dan ilmu itu akan dituntut dengan menghinakan diri kita kepada guru-guru kita. Tentunya dalam batas kewajaran. Bukan maknanya kita sujud menyembah kaki guru kita, bukan. Karena sebagian orang gulu dalam hal itu. Guru itu ingin disembah. Tiap kali lihat guru itu harus cat tangannya dicium, merunduk-runduk kepadanya. Bukan seperti itu maksudnya. Ya. An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah tiba di kota Madinah sallallahu alaihi wasallam. Laisa lahu khadimun. Ketika itu Nabi enggak punya pembantu. Faqala li Abi Talhah. Maka berkatalah Rasulullah kepada Abu Talhah. Abu Talhah adalah bapak tirinya Anas. Anas itu yatim. Orang tua laki-lakinya meninggal, Malik meninggal dan belum dalam keadaan Islam. Ketika meninggal Malik ini, datanglah Abu Talhah meminang Ummu Talhah. Ya. Ummu Sulaim maksudnya. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas. Kemudian diterimalah pinangannya dengan mahar keislaman Abu Talhah. Jadilah Abu Talhah wali bagi Anas. Berkata Nabi kepada Abu Talhah, iltamis li ghulaman min ghilmanikum. Carikanlah untuk saya seorang anak, ya, daripada anak-anak kalian di sini, yakhdumuni, yang dia membantu saya, hatta akhruja ila Khaybar, yang saya ingin membawanya kelak, ya, untuk keluar pergi ke negeri Khaybar, menaklukkan orang-orang Yahudi Khaybar. Jadi Rasulullah perintahkan kepada Abu Talhah untuk mencari seorang anak. Apa kata perawi hadis ini? Anas sendiri. Fa akhadha Abu Talhah bi yadi, maka Abu Talhah memegang tanganku. Fantalaqa ila Rasulillah, dia bawalah saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah Abu Talhah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Anasan ghulamun kayisun. Anak ini anak yang cerdik. Subhanallah. Jadi Abu Talha menyebutkan kelebihan Anas yang saya bawa ini, ya Rasulullah, bukan anak yang dungu. Kalau anak yang dungu payah, disuruh ambil nanti tikar, dia bawa nanti pisau, payah, nggak nyambung. Subhanallah. Ya. Karena itulah berkata Abu Talha, ini anak-anak cerdik. Ya, dan ini menunjukkan anak-anak itu ada yang subhanallah, walaupun masih kecil tapi memiliki kecerdasan, paham. Ada anak-anak yang dia nggak paham dan nggak mau paham, dia cuek dalam dunia sendiri, nggak peduli. Ya, fal yakhdumka, hendaklah anak ini semoga dapat membantu dirimu. Fa kharaja bi Abu Talha murdifi wa ana ghulamun. Ya, kata Anas, maka saya pun dibonceng oleh Abu Talha, ya, ketika itu aku masih kecil.
Wa ana ghulamun rahaqtul hulum, ketika itu aku mulai mencapai atau mendekati masa baligh. Ketika itu Anas mungkin umurnya 10 tahun, 11 tahun, ya, atau 12 tahun. Rahaqtul huluma, atau mungkin masih 7 tahun umurnya ketika itu, dan dia bangsa besar. Sebagian Arab itu cepat dewasanya, ada yang 12 tahun telah menjadi baligh. Fakuntu akhdumu Rasulullah, maka aku pun menjadi membantu Rasulullah SAW, membantu beliau. Idza nazala, kapan dia singgah mengambilkan air dan seterusnya. Fakuntu asma'u katsiran yaqulu, aku selalu mendengar dia berkata dalam doanya. Ini hadis panjang, kita berhenti sini atau kita lanjutkan? Kemana Abu Adam? Itu udah jam 6 lewat 5, tapi hari ini libur. Gimana Bang Rijal? Pulang kita? Ya, cukup sampai di sini. Ya, insyaallah taala nanti hari Ahad. Hari Ahad kita selesaikan ini, insyaallah taala. Hadisnya enggak panjang. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.